Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari pembahasan bahwasanya tidak ada yang tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah kecuali dia akan termasuk dalam golongan dari kaum yang merugi. Kemudian kita juga mengambil dari bab bahwa beriman kepada Allah, sabar di atas takdir yang Allah takdirkan adalah bagian daripada keimanan. Dan di pertemuan kali ini kita akan memasuki bab maja'a fir riya. Bab apa yang datang tentang masalah riya. Riya ini termasuk kesyirikan. Dia di antara syirik kecil. Wa qaulu ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Akan tetapi saya diwahyukan bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah sembahan satu-satunya. Ya, coba dilihat ikhwan. Di sini perhatikan bahwasanya ibadah diperuntukkan untuk Allah. Nabi diperintahkan untuk mengajak, memberitakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana aghnat syuraka an syirk. Allah berfirman, ini namanya hadis apa? Qudsi. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis An-Nabawi. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis qudsi kenapa sama hadis nabawi? Perbedaannya? Kalau hadis qudsi dengan Al-Quran perbedaannya apa? Al-Quran semuanya sahih, mutawatir. Sedangkan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang tidak. Walaupun Al-Quran ada bacaan syaz, tapi selain daripada bacaan yang dimaksudkan daripada yang kita baca, ada bacaan syaz nantinya, bacaan yang dimana hanya diriwayatkan oleh seorang atau seorang ini ada yang meriwayatkannya yang lebih sikoh sehingga jadi katakan syaz. Kemudian di antaranya juga kalau hadis qudsi dengan Al-Quran perbedaannya apa lagi? Al-Quran pahalanya jelas satu. Setiap satu hurufnya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sedangkan hadis qudsi tidak, secara umum dia tergantung dari muktadanya, apa yang melazimkan dari makna dari hadis tersebut. Kemudian Allah berfirman bahwasanya saya yang paling kaya dari kesyirikan dipersyirikatkan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia mempersyirikatkanku di dalamnya bersamaku, selainku, taraktuhu wa syirkuh, maka saya meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikannya. Jadi kapan ada suatu amalan yang diamalkan, amalan salat, puasa, haji, umrah atau sedekah, akan tetapi seseorang memasukkan, dia bersedekah supaya dilihat bapak mertua, dia solatnya khusyuk, kan beda kan? Kalau orang solat di depan bapak mertua dengan solat dalam keadaan sendiri. Dia solat daripada ketika orang melihat dengan dia solat sendiri. Dia bersedekah ketika apa? Mungkin sayembara banyak orang, siapa yang sedekah 1 juta, 5 juta, 10 juta. Kapan dia masukkan di dalam hatinya selain daripada Allah, selain untuk Allah, ini apa? Maka Allah merasa cukup darinya. Ya.
Ini makanya kata Hasan al-Basri, ma alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada yang saya obati yang lebih berat dibandingkan niatku. Meluruskan niat ikhwah, beribadah hanya untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah, itu berat. Ya, kenapa? Karena kita senang dipuji. Kenapa? Karena kita lebih senang, ya, untuk apa? Lebih dimuliakan. Ya, apalagi kalau kita bersedekah banyak, ya, kita terkadang mau dibilang, ya, ini tahu bersedekah. Bahkan naudzubillah, terkadang ada orang bersedekah sengaja di hari Jumat supaya pada saat manusia kumpul, ya, baru diberitakan. Bahkan naudzubillah, kalau dia berhaji sampai tidak disebut nama hajinya, dia bilang, ini nama nantinya hajinya. Kalau undangan tidak ada hajinya, tidak datang. Naudzubillah. Ya, ini. Kemudian siapa yang melakukan suatu amalan yang dia mempersyirikatkan Allah di dalamnya, ada sembahan selain dirinya, maka dia ditinggalkan dan kesyirikannya pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Abi Sa'id marfu radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhoinya, secara marfu'. Marfu' apa lagi? Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf sampai kepada sahabat. Kalau maqtu terputus. Maqtu artinya terputus. Naam. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihi dajjal. Dari Abi Sa'id sampai kepada Nabi, ya. Dan Abi Sa'id insyaallah taala termasuk sikah, sehingga ini kemungkinan dari ucapan Nabi. Tapi begitulah para perawi meriwayatkannya. Mereka jujur, terus terang, tidak mendallis. Mudallas itu misalnya dia langsung sebutkan dari Nabi, dari Sa'id, dari Nabi. Nah, itu ini. Walaupun kemungkinan besar para sahabat tidak mungkin membicarakan dari kantong sendiri. Ya, tapi itulah para periwayat hadis yang amanah, menukilkan sebagaimana dia dinukilkan. Nah, kalau dia bilang marfu, tidak ada langsung sampai kepada Nabi, siapa yang mendengarkan Nabi, maka dia tidak ucapkan itu. Ya, supaya apa? Menjaga amanah ilmiah namanya. Nah, jadi ini juga amanah, ya. Dalam ilmu itu ada amanah. Kita nukilkan sebagaimana dinukilkan. Kita kabarkan sebagaimana dikabarkan. Kita bacakan sebagaimana kita dibacakan. Itu amanah ilmiah namanya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritakan tentang apa yang aku lebih takuti atas kalian di sisiku daripada Al-Masih Dajjal. Al-Masih artinya menghapus. Dajjal, ya, ini ada beberapa nama. Ada Masih Dajjal, ada Masih Isa bin Maryam. Sama-sama menghapus. Cuma perbedaannya, kalau Masih Dajjal menghapus kebaikan, kemudian memunculkan apa? Keburukan-keburukan. Sedangkan Masih bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, dia menghapus keburukan-keburukan, melahirkan apa? Kebaikan-kebaikan. Jadi sama-sama ada label Al-Masih yang menghapus. Tapi kalau sekali lagi Isa menghapus apa? Keburukan, kesyirikan, lahir apa? Kebaikan dan tauhid. Sedangkan kalau Masih Dajjal menghapus tauhid, menyebarkan apa? Keburukan. Naam. Kemudian kata para sahabat, kulna bala, betul ya Rasulullah, kami mengatakan sungguh ya Rasulullah, kami ingin. Kabarkan kepada kami ya Rasulullah, apa yang kamu lebih takuti dibandingkan Masih Dajjal? Qal asyirkul khafi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling saya takuti dibandingkan daripada Masih Dajjal adalah kesyirikan yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyina salatuhu lima yara min nadhari rajulin. Mana itu syirik yang tersembunyi? Yaitu seorang lelaki berdiri melakukan salat, kemudian dia memperindah salatnya. Kenapa? Karena dia dilihat oleh pandangan lelaki lain. Ya, mungkin kalau antum muridnya, kalau ada ustaznya di belakang, kira-kira bagaimana sholat tak?
Kalau tidak ada ustadz dengan ada ustadz, kira-kira bagaimana? Kalau tidak ada ustadz ya kul-kul, itu pun cepat-cepat. Tapi kalau ada ustadz, ya ini diantara kesyirikan. Selalu lakukan ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah hanya untuk Allah. Ya inilah yang diakui kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya seluruh salatku, puasaku, ya, sembelihanku, kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Saya beribadah untuk Allah, bukan untuk selainnya. Saya bersedekah untuk Allah, bukan untuk selainnya. Nah, kemudian dikatakan rawahu Ahmad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inti pelajaran yang bisa dipetik, ikhwah, Nabi itu juga manusia. Akan tetapi dia diberi apa? Wahyu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah mencukupkan dirinya dari kesyirikan. Ya artinya siapa yang melakukan ibadah yang di dalamnya terdapat kesyirikan kecil atau besar, maka dia apa? Ditolak, tidak diterima, ditinggalkan. Dia dan apa yang dia persyariatkan padanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa Nabi ada hal yang dia lebih takuti dibandingkan dibandingkan Masih Dajjal. Apa itu? Syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi itu contohnya apa? Seseorang memperindah sholatnya ketika dilihat orang lain. Ya, ini beda kok. Ya, periksa diri tak. Kalau ada ustaz sholat bagaimana? Ya, kalau ada ikhwah yang sholat bagaimana? Ketika kita sholat, apakah kita sholatnya lebih khusyuk, lebih lama ketika sendiri atau ketika di khalayak umum? Nah, ini perlu diperiksa diri kita. Nah, kemudian di bab setelahnya, bab ke 37, bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Na'udzubillah. Di antara kesyirikan, keinginan manusia beramal dengan amalan dunia. Jadi seseorang misalnya melakukan amalan akhirat, tapi keinginannya apa? Dunia. Ini penting sekali kok. Bagi para dai, bagi para imam, ini kita terancam di sini. Ya, kita imam untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Kita sholat untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Kita mengajar untuk apa? Untuk dunia atau akhirat? Ya, karena di antara kesyirikan keinginan manusia beramal, tapi untuk apa? Mendapatkan dunia. Istighfar. Perbanyak taubat. Ya, banyak sekali kadang kita tidak semangat beramal ketika tidak ada dunianya. Ya, termasuk saya ini berat sekali Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan kepadanya, kata Allah, disebabkan dia beramal amalan di dalamnya. Jadi kalau kita kenapa menghafal? Supaya bisa jadi. Kenapa supaya bisa jadi? Supaya dapat uang. Itu tujuannya. Bukan supaya bermanfaat untuk kaum muslimin, supaya ayat Allah dibacakan untuk mereka, supaya para jin mendengarkan, mengambil pelajaran, menjadi nasihat. Ya, usahakan nih, selalu luruskan. Kita jadi imam untuk apa? Supaya bermanfaat. Suara kita, alhamdulillah, kita diberikan bagus. Supaya apa? Bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, karena siapa yang menginginkan dari kehidupan dunia beramal akhirat tapi untuk dunia, maka Allah akan sempurnakan dunianya. Tapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdu dinar. Dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar. Dinar itu mata uang koin emas.
1 dinar itu setara 4,25 gram emas. Kemarin sudah dijelaskan ya sama Ustaz kita, Ustaz Ubaid Alidallahu ta'ala. Ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dirham. Kalau dirham mata uang apa? Perak. Ta'isa abdul khamisah. Celaka dari hamba khamisah. Naam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdul khamilah. Abdul khamilah. Celaka hamba khamilah. Naam. Nah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khamisah yaitu ya kain sutra. Sedangkan khamilah ini ya bludru kayak kain bludru begitu. Ini termasuk kain-kain mahal. Ya. Khamilah apa tadi? Kain bludru. Kalau khamisah tadi kain sutra. Nah, kemudian in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi dia ridha. Kalau dia tidak diberi dia murka, dia benci. Jadi di sini kata Nabi, celaka hamba mata uang emas. Celaka hamba mata uang koin perak. Celaka mata ya pakaian sutra, celaka dari pakaian bludru. Artinya dia di situ ji. Hal-hal intinya ini semua berbasis harta, berbasis dunia. Nah, kalau dia diberi dia ridho. Tapi kalau dia tidak diberi dia tidak ridho. Jadi ini ya na'udzubillah. Ukurannya hanya dunia. Ukurannya bukan untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa wantakasa. Sungguh celaka ya dan di atas betul-betul kecelakaan. Naam. Intakasa ini terbalik ya. Terjungkir betul-betul terjatuh dalam kecelakaan. Naam. Wa idza syika falan taqasha. Kalau dia syik ya. Lihat garisnya bagus. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Nah, binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal, dan sutra. Jika dia diberi maka ia ridho, jika tidak diberi maka ia mencela. Binasalah dan merugilah. Jadi ta'isa wa antakasa, binasalah dan merugilah. Jika tertusuk duri maka ia akan terlepas darinya. Wa idza syika falan takosha. Ini. Jikalau dia tertusuk diri maka dia apa? Ia tidak akan terlepas darinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin akhidhi bi inani farsihi fi sabilillah. Sungguh berkeberuntungan. Ada yang mengatakan tuba adalah nama tempat di surga. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba. Baginya surga tuba bagi orang-orang yang terasing. Ada yang mengatakan tuba adalah keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Nah, di sini tuba li abadin akhidhi bi inanin. Sungguh beruntunglah hamba yang mengambil tali kendali farsihi fi sabilillah, tali kendali kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Ash'asa ra'sahu mukbarra qadamahu. Sampai betul-betul rambutnya kusut dan kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasa. Kalau dia diperintah untuk jaga lawan, dia jaga lawan. Artinya apa ini? Dia disuruh menjaga, jaga mau ini kau, jaga. Wa in kana fisaqah kana fisaqah. Kalau dia disuruh di belakang, dia di belakang. In ista'zana lam yu'dzan lah. Kalau dia meminta izin, dia tidak diizinkan. Ya. Dia meminta izin maka ia tidak akan diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau dia menengahi, ya, maka penengahannya tidak diterima. Jadi misalnya ada orang, ya, tidak diterima suaranya. Kayak jika kita ini kalau bikin acara tabligh akbar, ada orang disuruh jadi parkiran. Ini coba lihat orang ikhlas, ya, suruh parkiran, dia di parkiran. Ya, tidak mesti di depan terus, harus sama ustadz terus, makan sama para asatidz, tidak mesti. Kalau dia disuruh di parkiran menjaga, dia di parkiran menjaga, jaga pintu. Kalau dia diperintahkan di belakang bagi kita, jaga anak-anak yang ribut, dia di belakang. Kalau dia diperintahkan untuk, ya, tidak diterima isinya, misalnya mau izin, saya dulu deh, lagi kain, tidak diterima isinya, dia tetap berjalan di situ. Ya, kalau dia meminta syafaat, bantu dulu, tidak dibantu, tidak kecewa. Ini orang ikhlas. Inilah yang tuba li abadin. Inilah yang tuba yang beruntung. Inti pelajarannya di sini yang mau dipetik, bahwasanya celaka hamba dunia dan beruntunglah hamba akhirat. Hamba akhirat adalah hamba ketaatan dimanapun posisinya. Hamba akhirat adalah hamba yang menghambakan dirinya di atas ketaatan dimanapun posisinya, apapun posisinya. Mau jadi tukang parkir, mau jadi pembagi makanan, mau jadi pungut-pungut sampah, mau jadi tukang sapu, mau jadi pengantar ustadz, mau jadi apa? Ini ikhwan, ini berat. Ya. Jarang ada orang mau disuruh tukang parkir. Malu-malu ustaz. Saya di relawan, ya, sangat banyak. Lebih banyak mau kalau dia tampil di depan. Ini nih mempengaruhi keikhlasan. Apa tujuan kita mau di depan? Apakah supaya kita dikenal, dikenang, dikatakan hebat? Buat apa, ikhwah? Kita ini beribadah. Ibadah tidak akan diterima tanpa keikhlasan. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang beramal untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Orang mau mencelah, ketika itu jalan yang Allah ridhoi, dia tempuh. Mau dicela parkir jipaing relawan jipaing. Jangan.
Perhatikan, fokus pada tujuan kita beribadah. Ibadah kita dimanapun ditempatkan, kita mau di situ, itulah orang yang ikhlas. Nah, maka diperhatikan. Kemudian yang faedah yang bisa kita petik dari pelajaran kita ini, yang terakhir adalah apa ikhwah? Tentang pentingnya senantiasa menjaga keikhlasan. Nah, untuk Allah, di jalan Allah, itu intinya ikhwah. Dan hati-hati terhadap fitnah dunia. Dan hati-hati terhadap fitnah dunia. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.